lagi di Sanda Talks, obrolan yang siap melayani Anda. Di episode kali ini sangat spesial nih, di edisi kegiatan Jumbara Nasional ke-9 bersama saya host pada hari ini, saya Afina Namira Syadza dari kontingen DKI Jakarta. Kita sudah bersama dengan narasumber dari bidang Jumbara Got Talent kontingen DKI Jakarta. Yuk kita kenalan dulu dengan kakak siapa, Kak? Halo semuanya, nama aku Salsabila Aulia Putri Silalahi, akrab dipanggil Bella. Kak, bisa ceritakan nggak sih Kak, gimana nih waktu kakak seleksi? Oke, jadi pas aku seleksi itu, aku ngikutin beberapa seleksi, awal dari seleksi tingkat kota, kemudian alhamdulillah lolos di provinsi. Ada kurang lebih 3 seleksi yang aku ikutin dari seleksi berkas seperti foto, piagam kejuaraan, sertifikat, dan lain-lain. Terus juga aku menampilkan sedikit cuplikan video monolog aku. Terus kedua juga ada tes tentang ya pengetahuan PMR dan tentang Jumbara juga. Dan yang ketiga itu tingkat kota, seleksi akhir aku langsung monolog di depan juri-juri dan alhamdulillah aku lolos 10 peserta terbaik di kota Jakarta Selatan dan aku dikirimkan ke Provinsi DKI Jakarta. Wah, keren banget nih Kak. Apa sih Kak alasan kakak untuk milih Jumbara Got Talent? Alasan aku karena aku pede dulu nih, aku punya talent nih, itu monolog yang jarang ya di kalangan aku, apalagi monolog aku tuh monolog cerita rakyat Betawi gitu. Jadi aku rasa kenapa nggak kita coba ya, siapa tahu coba-coba jadi kayak gini, jadi beruntung, nggak ada yang tahu juga. Iya. Terus apa aja nih persiapan yang kakak lakukan buat Jumbara Got Talent? Wah, kalau masalah persiapan tentu banyak banget ya, dari prepare kostum, terus juga prepare naskah, terus juga kita harus ngembangin lagi nih naskahnya. Aku campur sama modern, agak modern gitu juga. Dan yang paling penting juga kesehatan mental dan suara. Kebetulan juga suaraku lumayan habis ya gara-gara persiapan Got Talent ini. Berarti banyak nggak sih Kak barang yang kakak bawa ke sini? Banyak banget, aku sampai bawa 3 tas. Jadi satu tas gunung itu tas buat baju, yang tas 2 buat baju gembira dan bidang Got Talent, satu lagi buat baju kegiatan. Pasti susah banget ya Kak buat bawanya. Lumayan susah, lumayan berat ya dari Jakarta ke Lampung. Nah, terus gimana sih Kak perasaan kakak waktu kakak tahu nih kakak terpilih untuk ikut showcase? Perasaan tentu senang banget. Kalau perasaan pesimis, rasa pesimis itu ada, cuman aku hempis rasa pesimis itu dengan gimana sih usaha-usaha aku kemarin. Aku udah lewatin banyak tantangan, banyak tes-tes lapangan juga yang udah aku lewatin kayak. Dan tentu aja doa, kita harus berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga diberi kelancaran dan alhamdulillah berkat usaha dan juga kerja keras, akhirnya aku bisa lolos 20 besar showcase di Lampung. Wah, terus ada perasaan deg-degan nggak sih Kak waktu tampil? Kalau deg-degan itu nggak begitu deg-degan karena udah sering tampil yang di depan pas lagi tes lapangan. Yang buat aku deg-degan itu suara, karena suara aku di situ lagi crack banget. Alhamdulillah pas aku lihat ulang videonya itu nggak ada crack sama sekali di situ, karena keyakinan dari sendiri nih, aku percaya bahwa aku bisa, udah ada niat sendiri nih gitu. Nah, kan banyak nih Kak penampilan dari kontingen lain. Menurut kakak gimana sih penampilan mereka? Penampilan dari teman-teman provinsi lain? Iya. Luar biasa. Mereka itu kan menampilkan suatu budaya juga dari mereka kebanyakan kan. Nah, aku nggak nonton semuanya. Cuman yang aku lihat itu mereka itu benar-benar luar biasa karena mereka itu adalah bintang-bintangnya masing-masing provinsi. Banyak banget budaya-budaya yang kayak Bali pakai alat musik, terus juga tarian kreasi gitu, banyak pokoknya. Ada juga nyanyi-nyanyian juga banyak. Mereka tuh pokoknya the best lah, provinsi lain juga. Gimana sih Kak support dari orang tua kakak, kakak Fasil dan teman-teman kakak saat kakak di sini? Wow, kalau misalkan support dari mereka itu adalah vitamin buat kita. Ketika diri kita lagi rendah, kita minum vitamin, stamina kita langsung naik dong. Ketika aku lagi capek dengan Got Talent, lagi pesimis, support dari teman-teman, kakak-kakak Fasil, orang tua, itu ngebuat semangat aku naik. Dimana jadi kayak, oke, kita harus buktiin kalau kita tuh bisa. Kita capek, semua juga capek. Dengan support dari mereka juga
ya pokoknya membuat jadi kayak vitamin lah biar semangat kita tuh bangun lagi. Nah kak, kan tadi kan kakak udah bilang nih kak, kalau kakak tuh ngambil monolog peran salah satu cerita dari Betawi tentang Nyai Dasima ya kak, kalau nggak salah. Betul. Kenapa sih kak kakak bisa milih peran itu? Oke, jadi kenapa aku pilih peran itu? Awalnya aku boleh nih ceritain asal Boleh dong. kenapa aku bisa monolog. Iya. Aku salah satu peserta FLS 2N tahun lalu. Wow. Kebetulan aku juga dipilih sama guru buat monolog, dan emang Nyai Dasima itu berawal dari FLS 2N, di mana aku nyari cerita-cerita tentang kisah Betawi nih. Pertama kali aku baca tentang Dasima tuh kayak, wow, ternyata zaman dulu begini juga ya. Jadi Nyai Dasima itu merupakan perempuan dari Betawi yang cantik banget, dan dia juga istri simpanan dari dulu. Kan zaman dulu banyak nih tuan-tuan Belanda lah istilahnya ya, simpanannya tuan-tuan Belanda namanya Tuan Edward William. Nah, si Tuan Edward William ini tangan kanannya Gubernur Thomas Raffles. Nah, saat si Tuan Edward diperintahin sama Gubernur Thomas Raffles untuk ya tugas, Dasima ini kan sendirian nih di rumah. Jadi dia kepincut lah sama yang kusir delman namanya Bang Miun. Dasima ini udah cantik, hartanya banyak, kepincut lah sama si Bang Miun. Nah, kenapa sih Dasima itu bisa kepincut? Nyatanya itu Bang Miun main guna-guna gitu, main guna-guna. Jadi Dasima nih bisa kepincut sama Bang Miun, dijampi-jampi lah istilahnya Maya, kepelet lah si Dasima ini sama Bang Miun. Ujung-ujungnya sebenarnya si Bang Miun ini nggak cinta sama Dasima, dia cuma mau hartanya Dasima doang. Habis itu Dasima kepincut sama Miun, dinikahin, dan ternyata ketahuan lah sama si Dasima. Ternyata kalau Bang Miun ini nggak cinta sama Dasima. Akhirnya Dasima pergi dari rumah, ninggalin Bang Miun, ninggalin semua harta kekayaannya. Dan Bang Miun ini marah, aksinya ketahuan sama Dasima, dan rencananya gagal dong karena udah ketahuan. Dan si Bang Miun ini punya rencana jahat, bunuh Dasima. Karena kepergiannya Dasima itu nggak dibuat sementara sama dia, tapi dibuat selamanya. Akhirnya Dasima ditusuk di bagian perut berkali-kali, dan konon mayatnya dibuang di kali. Dan mereka pada tahu kenapa Dasima ini meninggal, karena mayatnya itu kejanggal di kali, kan ada besi-besi itu, kejanggal di situ mayatnya. Jadi begitu. Berarti ceritanya tragis banget ya kak? Betul. Pesan moralnya menurut kakak apa nih kak? Pesan moralnya itu banyak ya. Yang pertama, kita harus setia sama pasangan. Ya, harus setia ya sama pasangan, terus juga jaga kepercayaan. Dia setia jaga pasangan, jaga kepercayaan, dan juga ya banyak-banyak berdoa lah biar nggak terpengaruh kepincut sama hal-hal mistis seperti itu. Ya, kita udah selesai nih podcastnya. Seru banget ya kak, kita bisa ngobrol kayak gini. Terima kasih Kak Bella sudah menjadi narasumber kali ini. Terima kasih juga Vina udah jadi narasumber ya. Nah, sahabat PMI, jangan lupa follow Instagram kontingen DKI dan PMI DKI Jakarta ya. Sampai jumpa di episode Sanda Talks berikutnya ya. Sanda Talks, obrolan yang siap melayani Anda. Dadah!